Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat semuanya, saya Devi Permatasari CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 56 Sikabu, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Kali ini saya akan melakukan percakapan dengan Ibu Linda Astuti sebagai guru yang akan diobservasi. Siang, Bu Apa Devi. kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah juga Ibu. Alhamdulillah. Nah Ibu, pada kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi yang akan kita lakukan. Iya. Nah, tujuan kita melakukan observasi yaitu untuk mengetahui jalannya dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Baik, Bu. Nah, tujuan dari praobservasi ini dilakukan untuk mengetahui dan untuk mempersiapkan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Praobservasi dilakukan sebagai persiapan awal agar proses pembelajaran berjalan lancar sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik, Bu. Nah, untuk praobservasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira apa tujuan dari pembelajaran Ibu yang akan Ibu lakukan nantinya? Baik, Bu. Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, peserta didik dapat menggunakan kreativitasnya dalam membuat diorama dengan baik. Kemudian bisa bekerja sama dalam kelompok menyelesaikan proyek diorama rantai makanan dengan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan rantai makanan pada diorama yang dibuatnya dengan benar. Itu tujuan dari pembelajaran Ibu. Nah, kira-kira metode yang akan digunakan apa, Bu? Metode yang akan digunakan yaitu diskusi, kerja sama kelompok, dan presentasi, Bu. Iya, jadi diskusi dan presentasi kerja sama kelompok. Nah, kira-kira bagaimana media yang akan Ibu gunakan pada proses pembelajaran? Media yang saya gunakan yang pertama, Ibu, video bagaimana cara membuat diorama tersebut. Nah, kemudian bahan-bahan yang akan digunakan anak yang misalnya seperti kardus atau gambar-gambar hewan yang akan digunakan untuk diorama nanti. Oke, berarti gambar dan bahan-bahan diorama yang akan digunakan. Iya. Kira-kira kapan kita akan melaksanakan pembelajaran dan akan melakukan supervisi ini, Bu? Minggu besok. Iya. Hari Senin, Bu. Oke. Kebetulan hari Senin itu sesuai dengan jadwal pelajaran kami di kelas 5 IPAS. Oke, berarti minggu depan ya, Bu Iya. ya. Baik Ibu, nanti kita akan melakukan kegiatan pembelajaran sekaligus melakukan observasi, supervisi. Kita akan setelah kita melakukan supervisi, kita akan melakukan percakapan pasca supervisi. Mungkin akan dihadiri oleh Ibu pengajar praktik kita. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan kita pada kali ini, Ibu, apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang pertama, Bu, saya bisa mendapat gambaran tentang apa saja nanti akan saya gunakan pada pembelajaran minggu depan itu. Terus langkah-langkah apa yang akan saya lakukan sehingga pembelajaran menarik bagi anak dan anak bersemangat dalam melakukan kegiatan membuat dioramanya nanti. Oke, berarti sekarang Ibu sudah mempunyai gambaran tentang pembelajaran yang akan Ibu lakukan, sudah punya gambaran tentang media dan metode yang akan digunakan ya. Berarti juga Ibu sudah punya gambaran strategi ya. Ya, strategi atau model pembelajaran nanti yang akan saya lakukan. Iya, jadi terima kasih Ibu sudah melakukan percakapan pada hari ini.
Nanti kita akan berjumpa lagi di supervisi dan pasca supervisinya ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan pra-observasi kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semua, sehat semuanya hari ini? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa kita baca doa terlebih dahulu.
merupakan suatu kebahagiaan di mana Indonesia merdeka. Baik, karena itu ya. Oke, kita lanjut lagi pada pembelajaran kita ini. Nah, coba Ibu lihat lagi kembali gambar ini. Bentar, Ibu perbesar. Nah ini. Menurut anak Ibu, gambar kita ini sesuai dengan pembelajaran kita hari ini apa? Ini tentang ekosistem. Menurut anak Ibu nih, ekosistem apa di sini? Ekosistem? Nah, menurut anak Ibu, ekosistem hutan ini apa saja sih yang ada di dalamnya? Ada hewan-hewannya mungkin? Yang paling utama apa yang anak Ibu lihat yang hijau ini? Apa? Pohon. Nah, dalam ekosistem rantai makanan, menurut anak Ibu nih, Ibu ada pertanyaan coba ya. Dalam ekosistem tersebut ada berapa pertanyaan yang berhubungan dengan yang anak Ibu? Kayak sebelumnya nih tadi ya, sebelum anak Ibu lihat dulu. Sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, setelah pembelajaran ini anak Ibu diharapkan apa? Dapat menggunakan kreativitas anak Ibu dalam membuat diorama dengan baik. Contohnya hari ini kita buat diorama apa? Rantai makanan. Yang kedua, anak Ibu diharapkan dapat bekerja sama dalam kelompok menyelesaikan proyek diorama rantai makanan ini. Nah, tujuan kita yang ketiga yaitu anak Ibu bisa menjelaskan rantai makanan pada diorama yang dibuat dengan benar. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu membuat anak Ibu mampu mengembangkan kreativitas dalam membuat diorama rantai makanan, kemudian bisa bekerja sama dalam kelompok, kemudian apalagi bisa menjelaskan diorama rantai makanan tersebut. Nah, jadi wong gue bersama-sama, kerjasama cepat. Kalau sudah bekerja sama berarti apa? Pekerjaan itu akan cepat selesai. Ya, jangan lupa. Oke. Kemudian ada berapa pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan kita, pembelajaran kita sebelumnya, berhubungan dengan yang kegiatan kita hari ini. Yang pertama, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Ayo, bagaimana? Kenapa? Dengan memakan makhluk lainnya seperti tumbuhan atau hewan. Ya, lanjut bagus. Nah, kalau ada makhluk lain itu seperti tumbuhan tadi, kalau tumbuhan itu dari mana dia dapat? Dari matahari dalam proses fotosintesis. Bagus, tepuk tangan. Oke. Nah, kalau selain tumbuhan seperti manusia dan hewan dari mana? Dari daging tumbuh-tumbuhan. Dari daging tumbuh-tumbuhan. Dari memakan tumbuhan atau makhluk hidup lainnya, tumbuhan atau hewan. Dari proses memakan makhluk hidup lainnya ya. Lanjut. Bagaimana hubungan antara tanaman dan
sudah menekan makan, ada produsen, ada konsumen. Itu disebut apa? Prosedur pertama rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Coba jelaskan kembali. Yang masih proses transfer energi. Ya, proses transfer energi atau proses dimakan dalam satu ekosistem. Oke, anak ibu. Ya, baik. Nah, kita lanjut lagi pada kegiatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan membuat diorama. Apakah anak ibu sudah membawa alat dan bahan yang dikatakan kemarin? Silahkan keluarkan perlengkapan yang sudah dibawa. Ada lengkap semua? Ada apa? Apa nak? Oh, yang kurang kelompok. Yang lain nanti temannya ada yang tidak membawa. Ada yang mau berbagi? Boleh ya teman-teman kita lemnya? Boleh. Apa nak? Gunting. Oke, bagus. Ini ada teman gunting satu. Ada yang lupa yang bawa gunting. Nah, oke anak ibu. Nah, sekarang ibu mau tanya. Ya, kelompok ini ekosistem rantai makanan pada ekosistem apa? Halo? Kakak, Afif, Jian, Malik, dan Ilham. Ini rantai makanan dibuat dioramanya pada ekosistem apa? Silakan. Dan anak ibu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana cara membuat diorama tersebut. Ya, bahan anak ibu sudah semuanya, nanti saling membantu kerjasama. Oke, bagaimana cara membuatnya? Mari kita perhatikan dulu bersama-sama tutorial cara membuat dioramanya ya. Kita siapkan alat dan bahan: kardus bekas, krayon, putih, spidol warna, gunting, penggaris, print gambar, kertas warna, lem. Nah, sekarang yang pertama kita gunting dulu kardusnya. Untuk Nah, kardus penting dulu kardus yang ada di sesuai bawah. ukuran Semuanya yang ada bawah ya. Kemudian kita lapisi bagian luarnya dengan menggunakan kertas warna. Teman-teman boleh menggunakan kertas yang lainnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang media dan tugas praktek. Jadi alat-alat yang dan bahan yang dibutuhkan ada 4 buah styrofoam, terus ada cutter, ada 2 buah lem. Aku pakai 2 lem, buat yang satu lagi alternatifnya. Terus habis itu ada gunting, ada roti, terus sama ada pilihan-pilihan kertas buat ditempel nanti. Ya, contohnya kayak gitu, sama ada lidi. Jadi yang pertama kita pilih dulu gambarnya. Jadi setelah dibuat seperti ini kita tempelkan di styrofoamnya. Oke, akan kalau atau terserah mana. Tapi tadi aku pakai lem ini nggak nempel di sininya, jadi aku pakai lem yang normal aja. Setelah seperti ini lalu kita potong menggunakan cutter. Setelah kita nempel di styrofoam dan kita potong, ini hasilnya. Lalu kita tempelkan menggunakan lidi. Setelah digunting, nanti hasilnya seperti ini. Oh iya, setelah dipotong seperti ini, jangan lupa dikasih tusuk lidi. Tadi aku lupa bilang tusuk lidi. Kalau tusuk lidi itu terlalu panjang, oke? Setelah semua selesai seperti ini, lalu kita akan pasang rantai makanannya begini. Begini sistem rantai makanannya. Yang pertama-tama produsen rantai makanan ini adalah padi. Padi akan dimakan oleh konsumen satu, yaitu tikus, ular. Setelah alam akan berubah menjadi sungai. Dan beginilah hasilnya rantai makanan ekosistem sawah yang saya buat. Sekian video dari saya, terima kasih. Oke, nah dari video ini apakah Ibu sudah paham dalam membuat dioramanya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Silakan nanti untuk bekerja lagi. Buatlah sesuai dengan kreativitas anak Ibu masing-masing. Gunakan alat dan bahan yang sudah disediakan. Bisa? Apa nak boleh kalau tulis apa saja kan kreativitas kita tidak harus juga sama dengan yang di itu. Bisa itu. Bisa. Anak Ibu kan cuma ambil ini saja nanti. Ya, yang ini aja.
Dan ibu semuanya, karena kegiatan kita sudah selesai, setiap kelompok sudah selesai semua ya? Oke, nah karena tadi sudah capek mengerjakan tugas tadi. Nah, untuk sementara kita laksanakan relaksasi kita ini. Ya, kita lanjut, kita akan relaksasi. Silakan ibu dengar musiknya ya. Boleh sambil tiduran di mejanya boleh. Dengan Rafa di mejanya tuh. Nah, anak ibu bisa lihat ini pemandangan yang sangat indah. Ya. Dan musiknya yang santai. Silakan istirahat sejenak. Boleh sambil dibuka matanya juga boleh ya. Sambil mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah yang telah kita lakukan sesuai dengan diorama yang anak ibu buat, bahwa berbagai macam ciptaan Allah, baik tumbuhan maupun hewan yang sudah dibuat tadi, semuanya bermanfaat untuk kita. Untuk itu, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmatnya. kita selanjutnya yaitu tentang apa setelah buat ini apa kegiatan kita? Menampilkan apa ini? Hasil kerja maya. Yang tadi yang tenang membuat hati kita damai ya. Dari pemandangan yang Ibu lihat tadi ada sungainya, ada air terjun, kemudian ada hutan. Nah itu sama dengan apa yang kita pelajari tentang ekosistem. Ada danau juga tadi. Nah di situ ada ekosistem danau, ekosistem hutan, ekosistem laut, sungai.
harus bersyukur terhadap semua ciptaan Allah yang telah begitu sempurna beliau ciptakan untuk kita semua. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan, jangan lupa untuk selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diorama yang Ibu buat ini, itu juga merupakan hasil peristiwa makan dimakan dalam rantai makanan, ya kan? Nah, itu semua adalah menggunakan untuk perpindahan energi ya. Sampai kelompok 1 diorama apa yang buat? Rantai makanan pada kebun. Ini sawah. Ya, rantai makanan pada ekosistem sawah ini padang rumput. Oke, sekarang kelompok berapa dulu yang mau tampil ke depan menjelaskan apa saja diorama yang dibuat itu? Ya, kelompoknya silakan ke depan. Kelompok 1. Oh, ini kan, tak mau tampil duluan. Ya. Oke. Apa Neca? Kasih dulu ya.
Untuk kelompok yang mau bertanya silakan. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ada? Sudah jelas? Sudah? Sekarang yang bertanya? Boleh? Oke. Konsumen satu pada diorama ini siapa tadi? Kelinci. Ya. Produsennya apa? Pengurainya apa? Konsumen ketiga apa? Betul ya, Lang? Yang pertama tadi apa? Kelinci. Kedua? Ular. Ketiga? Oke. Kemudian ketika elang mati diuraikan? Nomor dulu yang bagus. Nah, oke ya. Jadi sudah benar ya, bagus. Sudah lengkap. Oke, dioramanya bagus. Warnanya cerah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Ya, silakan. Lanjut lagi. Ya, kelompok kedua. Kelompok kedua, kalau ada idealnya juga silakan disampaikan. Apa aja yang disampaikan? Akan menjelaskan. Terima kasih untuk presentasinya. Kemudian kelompok yang ini ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak. Baik, Ibu ya. Nah, ini itu diorama rantai makanan pada sawah. Ada tikus di sawah? Ada. Ada elang? Ada. Ya, elang itu kadang dia terbang. Kemudian lanjut apa lagi? Ular juga ada kita temukan di sawah. Jadi sebagai produsennya apa?
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelas untuk kelompok 3. Sudah bagus. Anak ibu hebat semuanya, sudah bisa membuat diorama sederhana tentang rantai makanan. Nah, jadi sudah paham betul ya apa itu rantai makanan? Sudah? Apa itu rantai makanan? Ya, proses makan atau dimakan dalam suatu ekosistem. Ketika ada makan dan dimakan, apa yang terjadi? Akan terjadi transferasi energi ya. Nah, sebagai produsen itu apa tadi? Sebagai produsen padi masuk ke dalam tumbuhan. Nah, jadi produsennya adalah tumbuhan. Tumbuhan dapat energi dari mana? Dari matahari. Bentuk proses apa? Fotosintesis. Oke. Sapu 1, sapu 2. Siang. Malam. Berarti siapa Malik juga? Berdua itu sama Malik sini. Kalau malam ada berapa? Oke. Nah, ibu sama Malik diwakili Malik aja ya. Maka nyanyi Malik. Ya, nyanyi apa Malik? Kita nyanyi apa Malik? Garuda Pancasila. Bisa? Oke, Garuda Pancasila sudah ibu tepuk tangan ya. 1, 2. Garuda Pancasila. Silakan duduk lagi. Sampai anak ibu, karena sudah kegiatan kita sudah selesai. Kita refleksi dulu. Bukan relaksasi ya, beda ya. Mari kita refleksi dulu pembelajaran kita tentang membuat diorama tadi. Membuat diorama tadi ya. Nah, apa yang anak ibu, apakah ada merasa kesulitan atau saat membuat diorama? Ya, jadi semua alat yang dibuat, kalau semua alat yang mau kita gunakan sudah tersedia, insya Allah pembuatannya dapat selesai. Oke ya. Nah, sekarang sudah paham tentang rantai makanan dari semua yang ada di jelaskan itu sudah bagus semuanya. Kemudian kerjasama anak ibu perlu dijalankan lagi dalam membuat suatu produk itu ya. Kerja kelompok apapun itu. Nah, sekarang ini selanjutnya kita ulang lagi, ingat kembali kesimpulan pembelajaran kita. Masih ingat apa itu produsen? Apa itu produsen? Tumbuhan. Produsen?
Ya, produsen akan ambil konsumen itu pemakan atau pemakai. Oke, anak ibu, ada lagi yang anak ditanyakan? Sudah paham tentang rantai makanan? Sudah. Baik, nah untuk selanjutnya ibu harap anak ibu mempelajari pembelajaran kita tentang jaring-jaring makanan lagi. Kalau ini rantai makanan sudah bisa kita lanjut ke jaring-jaring makanan. Tolong dipelajari di rumah ya. Baik, nah ibu sebelum kita tutup, mari kita bernyanyi sebentar lagu daerah. Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semuanya, pada percakapan kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Kali ini kami akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik kita, Ibu Lina Marcelina MPD, dan seperti biasa saya juga ditemani oleh Ibu Guru Linda Astuti SPD.
Baik Ibu, pada percakapan pasca observasi ini tujuannya itu untuk melihat dan mengevaluasi pembelajaran yang telah kita lakukan kemarin. Dalam observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu setelah selama berjalannya observasi? Baik Bu, terima kasih. Perasaan saya waktu setelah melaksanakan kegiatan observasi ini, saya merasa sangat senang. Kemudian kegiatan berjalan dengan baik. Demikian. Iya. Oke Bu, berarti ada perasaan senang ya Bu ya, Iya. dalam terkait dengan kegiatan pembelajaran kemarin. Iya. Nah Ibu, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas? Area pengembangannya itu tentang pengetahuan dan keterampilan Bu. Untuk pengetahuannya itu kemarin yang kami lakukan yaitu tentang siswa menjelaskan apa itu namanya, rantai makanan yang telah mereka buat dari diorama tersebut, mereka jelaskan. Untuk keterampilannya itu kreativitas anak dalam membuat diorama rantai makanan pada ekosistem yang sudah mereka pilih. Nah itu berarti dari segi pengetahuan dan keterampilan itu ya, area pengembangan itu. Iya. Nah kira-kira langkah atau tahap yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran apa Bu? Langkahnya yang pertama, sebelum pelaksanaan saya mempersiapkan perangkat pembelajaran Bu, RPP, kemudian media-media yang akan dilakukan. Iya. Kemudian sebelum melakukan kegiatan juga menampilkan tayangan kepada siswa bagaimana cara membuat diorama tersebut. Iya. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu kira-kira menurut pendapat Ibu apakah sudah berhasilnya Ibu lakukan di kelas atau tidak? Alhamdulillah Bu, berhasil. Saya sangat senang sekali dan siswa juga bersemangat. Iya. Namun walaupun begitu tentu masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Iya, berarti ada beberapa yang harus diperbaiki. Berarti ada kendala. Kira-kira apa kendala yang Ibu hadapi atau kekurangan yang Ibu hadapi selama pembelajaran? Yang dalam kegiatan pembelajaran yang saya hadapi Bu, itu pada saat kerjasama dalam membuat diorama tersebut, ada beberapa siswa yang dalam kelompok itu yang agak kurang aktif Bu. Ya, berarti ketidakaktifan siswa ya Bu ya, dalam bekerja kelompok. Baik Bu, dengan semua kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi, kira-kira apa solusi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Untuk kendala tersebut ada beberapa yang mungkin Bu ya, yang salah satunya mereka ada yang perlengkapan mereka yang kurang lengkap, sehingga di saat mereka melakukan menggunting atau apa itu jadi menggunakan peralatan kurang lengkap, jadi agak lama dia. Nah, ada yang kerja dan tidak. Kemudian langkah yang akan saya lakukan yang pertama tentu memberi motivasi kembali kepada siswa bagaimana cara-cara dalam bekerja kelompok. Nah, kemudian bagaimana cara pembagian dalam kelompok tersebut supaya lebih mendapat tugas semuanya. Kemudian mengingatkan kembali bahwa perlengkapan yang akan dikerjakan, yang akan dibawa tentu harus lengkap sehingga pekerjaan kita berjalan dengan baik, semuanya bisa aktif. Berarti itu persiapan dari awalnya ya Bu ya. Oke, berarti mudah-mudahan bisa kendala yang Ibu hadapi sebelumnya bisa teratasi untuk pembelajaran berikut ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu rencananya untuk merealisasikan perbaikan pembelajaran ini? Saya akan berusaha secepatnya Bu, cuman tentu saya akan perbaiki dulu persiapan saya ini Bu, dimana kekurangannya nanti akan diperbaiki. Oke, berarti kira-kira minggu depan atau gimana Ibu? Insya Allah Bu. Insya Allah minggu depan diperbaiki ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan bisa terlaksana lebih baik lagi dari sebelumnya Ibu ya. Amin, insya Allah. Jadi
kita mungkin akan bertemu lagi Bu pada pembelajaran berikutnya ya Bu ya. Baik. Pada siang hari ini sebagai umpan balik dari Ibu PPG. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Devi yang telah melaksanakan observasi di kelas Ibu Linda Asistri. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Linda Asistri yang telah berkenan untuk diobservasi oleh Ibu Devi. Ini merupakan salah satu tugas dari Ibu Devi untuk melakukan observasi di kelas. Sehingga dari observasi ini kan tadi telah melakukan coaching, berarti Ibu telah sudah dapat refleksi dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Kemudian dari refleksi tadi nanti dapat Ibu kembangkan apa-apa saja yang akan diperbaiki. Kemudian ada tindak lanjut, ada rencana tindak lanjut tadi dari coaching yang telah dilakukan sama Ibu Devi. Kemudian diharapkan semua area pengembangan dan rencana tindak lanjutnya dapat dikerjakan secepat mungkin untuk perbaikan pendidikan kita seterusnya. Insyaallah. Hanya itu yang umpan baliknya untuk observasinya Bu Devi. Terima kasih Bu Lina sudah memberikan umpan baliknya pada kita pada kami pada hari ini setelah pasca observasi. Demikian Bapak Ibu guru hebat semuanya, percakapan kami yang didampingi oleh pengajar praktik yaitu Ibu Lina Marcelina MPD, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.